Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wasyakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Yang pertama-tama, yang paling utama, marilah kita panjatkan puja berserta puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kepada kita nikmat Islam baik jasmani maupun rohani. Sholawat bertangkaikan salam tak lupa kita curahkan kepada baginda alam Habibana wa Nabiyana Karim Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan kita termasuk umatnya hingga yaumil kiamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, siswa-siswi baik SD maupun SMP Islam Al-Mustari yang Bapak sayangi dan Bapak banggakan, pada bulan suci Ramadan kita selalu diingatkan atau kita selalu diberikan suatu pahala yang baik maupun pahala yang tidak boleh dilakukan atau dikerjakan. Nah, pada pertemuan atau pada sesi kali ini Bapak akan membahas tentang 5 pahala yang bisa mengurangi pahala pada puasanya. Nah, maka dari itu, kalau kalian melakukan hal ini atau melaksanakan hal ini, bisa mengurangi yang namanya pahala berkurang puasanya. Jadi maka dari itu jangan sampai diamalkan. Nah, pada yang pertama itu ada yang namanya berbohong. Nah, ini sering terjadi nih. Ngakunya puasa dari jam subuh, dari jam 4 subuh sampai sore. Nah, ngakunya seperti itu. Kenyataannya suka yang ada yang namanya ngegodin atau ngemen, buka di siang hari. Nah, kalian jangan dicontoh yang seperti itu ya. Karena kalau misalkan kalian berbohong kepada siapapun, termasuk perbuatan yang mengurangi pahala puasanya. Jadi percuma saja kalian haus, lapar, tetapi kalian melakukan hal ini. Nah, yang keduanya ada yang namanya ghibah. Nah, ghibah ini juga terkadang, tapi terlaksananya ini biasanya oleh kaum akhwat. Nah, kaum akhwat ini sering yang namanya ngeghibah, apa bilangnya dengan ngegosip atau singkatannya dengan bigos, biang gosip. Nah, maka dari itu ini jangan dilakukan. Karena ini adalah salah satu hal yang mengurangi pahala puasanya di bulan Ramadan ini. Nah, terkecuali kalian membicarakannya yang positif atau yang baik. Nah, Nabi Muhammad SAW bersabda tentang hal ghibah ini. Ghibah adalah engkau ceritakan tentang saudaramu yang sekiranya ia mendengar ia tidak rela. Nah, maka dari itu, misalkan kalian membicarakan teman kalian, ada satu orang misalkan si A nih membicarakan keburukan si C. Nah, maka dari itu yang si A-nya kalau misalkan sampai dia sakit hati, itu Allah pasti yang namanya kalian bisa diberikan suatu ajab dari Allah Subhanahu wa taala agar kalian tidak melakukan hal itu tersebut. Maka dari itu Bapak sarankan, Bapak himbau, kalau kalian misalkan ketika bulan Ramadan, tolong kurangi yang namanya bergibah.
Bukannya artinya ketika sudah Ramadan sudah berlalu kalian boleh ngegibah lagi, tetapi tidak boleh seperti itu. Kita kurangi pelan-pelan saja karena hal itu adalah dosa yang tak terasa. Walaupun ketika kita ngobrol, ujung-ujungnya malah ngegibahin orang, rata-rata seperti itu. Nah, terus yang ketiganya yaitu adalah melakukan sumpah palsu. Nah, sumpah palsu itu seperti apa? Sumpah palsu di sini adalah orang yang bersumpah palsu pasti dengan sengaja atau menguntungkan satu pihak dengan merugikan pihak. Nah, contohnya di sini, demi Allah saya puasa, padahal di dalam dirinya itu tidak puasa, padahal dia udah makan jam 1 siang. Nah, maka dari itu kalau kalian bersumpah palsu itu Allah pasti yang namanya perbuatan dosa ini akan menghilangkan, selalu memberikan kejoliman dalam diri kalian masing-masing. Maka dari itu kalau kalian benar-benar melakukan puasa, ya puasa, boleh bersumpah. Tapi kalau misalkan kalian berpuasa, terus kalian bersumpah diri, saya puasa, padahal dalam dirinya tidak puasa, tapi kalian bersumpah, demi Allah saya puasa. Nah, itu yang harus menjadi pertanggungjawaban dalam diri kalian masing-masing. Terus yang keempatnya, memandang lawan jenis dengan syahwat. Nah, ini termasuk perbuatan yang berat ya. Terus kenapa berat Bapak? Karena ini adalah salah satu godaan ketika kalian melihat seseorang atau seorang lawan jenis. Gak mungkin yang namanya ketika akhwat melihat ikhwan itu ada rasa syahwat. Tetapi sebaliknya, ketika ikhwan melihat akhwat itu menggunakan rasa syahwat atau menimbulkan syahwatnya gitu, timbul dalam dirinya. Nah, maka dari itu jangan sampai ketika kalian melihat lawan jenis dengan memakai syahwat, karena dilarang oleh Allah. Jadi bisa mengurangi pahala juga. Jadi maka dari itu ketika kalian melihat atau ketika melihat yang tidak disengaja, tolong jangan sampai kalian menggunakan hawa nafsu atau syahwat yang kalian keluar ketika tidak disengaja. Nah, terus yang terakhirnya yaitu adalah mengadu orang agar bermusuhan. Nah, ini disebut dengan bahasa ininya adalah adu domba. Misalkan kalian lagi musuhan sama si A, terus kalian adu domba dengan si B atau si D. Nah, itu adalah salah satu yang mengurangi pahala puasa. Terkadang kalian tidak sadar ketika kalian melakukan hal tersebut, ternyata itu adalah salah satu perbuatan yang mengurangi pahala puasa. Maka dari itu, tolong diaplikasikan dan diamalkan, yaitu yang pertama tadi berbohong, yang kedua terus ada menggibah, terus yang ketiganya melakukan sumpah palsu, dan yang keempatnya mengadu orang agar bermusuhan. Nah, maka dari itu kalian praktekkan dan jangan sampai kalian melakukan hal-hal yang negatif tadi. Dan mudah-mudahan Bapak yakin kepada siswa-siswi SMP SD Islam Al-Mustari, anaknya sudah pada pintar dan bisa membedakan mana yang hal yang baik dan hal yang buruk. Maka dari itu pada sesi kali ini bisa kalian amalkan dan aplikasikan pada kehidupan sehari-hari. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.